Oke, Bapak Ibu, ini sesi terakhir ya. Tadi tektokan aja lah pokoknya sama Pak Kanit karena memang hampir sama sebenarnya bahasannya. Dari pagi juga Bapak Ibu sudah belajar ya. Apa itu kekerasan, bagaimana bentuk kekerasan, dampaknya seperti apa. Sudah ya, sudah hafal ya? Sudah? Nah, ini kayaknya harus dikasih kuis nih kayaknya nih Bu Lilis nih. Oke, kalau tadi Pak Kanit sudah berbicara tentang perspektif hukum. Nah, kita bicara tentang psikologis, ya. Saya mau tanya di sini, Bapak Ibu yang ada di satuan PAUD, angkat tangan. Berapa orang? Oke, saya tanya dulu, di PAUD ada kekerasan, Bu? Ada? Oh, jahil. Kata Pak Kusnadi katanya jahil. Saya kasih pertanyaan ya buat teman-teman PAUD atau Bapak Ibu yang di SD, SMP, kalau tahu jawab. Ini ada keluhan nih dari klien. Bu, kalau anak TK dia main dorong-dorongan, main tendang-tendangan, pukul-pukulan, biasanya mereka baris, kesenggol satu, jatuh semuanya. Itu bully bukan? Itu namanya apa? Kan tadi udah belajar, kekerasan itu ada kekerasan fisik. Contohnya apa kekerasan fisik? Pukul, tendang, dorong. Nah, kalau di PAUD dia mukul, dia nonjok, dia jambak mungkin ya, itu kekerasan bukan? Bingung ya? Sebelum dikasih pertanyaan ya Pak Kanit ya, kita tanya dulu ke peserta nih. Bapak Ibu tahu nggak sih bedanya antara kekerasan dengan bercanda? Tahu? Tahu nggak? Apa itu bully? Apa itu bercanda? Bahkan ini kami tuh ada Bu, namanya grup penanganan kasus. Isinya itu ada DP3A tadi pagi Bu Linda ya. Sesinya Bu Linda, terus teman-teman semua di DP3A, ada Parian juga, KPAD. Terus kemudian ada kami teman-teman psikolog gitu. Jadi di DP3A itu ada beberapa teman psikolog. Nah, grup ini tuh setiap hari itu pasti bunyi Bu. Ini barusan saya di depan pegang HP, baru dapat laporan. Ya, memprihatinkan sekali. Jadi kalau kita bicara kekerasan, kita nggak ngelihat ini terjadinya di PAUD, di SD atau di SMP. Tapi Bapak Ibu tahu, kebanyakan yang datang ke kami itu anak-anak kecil, anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan anak SD juga banyak. Datang ke DP3A dengan menggunakan seragam. Terus kemudian saya tanya, kenapa datangnya ke sini, Dek? Kan pakai baju sekolah. Aku nggak mau sekolah. Kenapa? Aku nggak suka sekolah. Kira-kira karena apa? Karena bully, dikerjain gurunya. Oh temennya. Hampir mau saya tulis nih di ini. Oke, dikerjain temennya. Ya ternyata alasannya besti-bestian. Aku nggak mau, soalnya aku nggak punya temen. Soalnya temen aku mainnya besti-bestian. Oh, keren ya sekarang bahasanya besti-bestian. Tapi besti-bestian itu bully bukan? Kalau kata Bu Lilis gak boleh pulang sebelum skornya 10 ya Bu Lilis ya. Ya, jadi besti-bestian, intimidasi ya. Setuju kalau ternyata circle geng, dulu waktu saya SMP itu geng itu mulai itu di SMP, kayaknya SD itu gak ada. Kalau sekarang dari SD udah banyak, dari TK bahkan. Ya Allah, ini gimana nih? Ya, ngeri ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang dari TK mereka udah circle-circlean. Bahkan ada juga kasus yang ternyata hanya dibilang dia nggak mau sekolah. Makanya juga tadi bilang, pokoknya dampaknya adalah dia nggak mau sekolah. Marian juga tadi menyampaikan nggak mau sekolah. Nggak mau sekolah itu kayaknya udah nyerah anaknya. Kayaknya udah bener-bener di batas yang udah nggak ada solusi. Karena biasanya korban-korban bully ini mereka memutuskan untuk tidak ke sekolah setelah mengalami beberapa fase. Jadi awalnya mereka, oh iya aku salah kali ya. Yang kedua, kok aku dibully lagi ya. Dan Bapak Ibu perhatikan, kalau kita bicara korban bully, dia lagi. Benar? Kok dia lagi sih yang dibully? Iya enggak? Kenapa hanya anak ini aja? Kenapa dari 20-30 anak di dalam kelas, kenapa hanya satu lagi, dia lagi yang dibully?
Ini yang sebenarnya ternyata kalau kita bicara lingkup kekerasan, kita nggak bisa ngelihat dari sisi pelaku saja. Kita kenali korbannya. Kenapa sih kamu kok jadi korban, nak? Kalau pembuli itu jelas, dia pasti melihat, mencari korbannya dengan antena, kayaknya mereka tuh udah punya radar gitu ya. Pasti yang dijadikan korban bully itu adalah orang yang lebih lemah, benar ya? Kalau misalnya dia mau beli, aku mau beli dia nih, tapi ternyata badannya lebih besar, atau ternyata punya power lebih besar, bakal kejadian nggak bulinya? Enggak. Itu di mana-mana tuh pembuli pasti mereka punya power. Pasti mereka akan melihat target-targetnya ini yang mereka bilang, oh ini pasti jadi sasaran nih, jadi target. Ya, nanti kita lihat sama-sama anak-anak seperti apa sih setelah kami kaji gitu ya. Karena saya kalau praktek itu Bu, di mana-mana pasti ketemu dengan kasus kekerasan. Pasti itu. Ya, pasti ada aja kasus kekerasan. Dan sekarang kalau kita tahu semuanya, kita tahu dari pagi kita belajar bahwa kekerasan itu ternyata bukan cuma kekerasan fisik aja, tapi ada yang namanya kekerasan psikis. Tapi balik lagi itu tadi, apa sih bedanya sama bercanda? Kadang akhirnya, enggak ini cuma bercanda doang, enggak beneran. Nah itu bully enggak? Bully itu terjadi ketika ada intimidasi, nah, ada niat untuk melukai si korban, itu bully. Ya, boleh lanjut Pak? Oh, suaranya kurang kencang. Oke, saya kencangin ya Pak ya. Nanti jadi kekerasan ya. Oke, saya rada ke tengah deh biar suaranya kekencangan. Oke. Ya. Cek ya. Sudah Pak, yang di belakang terdengar? Terdengar, kayak aman ya. Kekerasan pada anak merupakan suatu bentuk tindakan atau perlakuan menyakitkan secara fisik atau emosional. Ini lagi muncul gitu ya. Artinya biar nanti Bapak Ibu keluar itu udah ingat banget, oh ini bentuk kekerasan ya. Kalau ternyata ada intimidasi, kalau ternyata itu ada tindakan menyakitkan dengan sengaja, berarti itu kita katakan bully. Di SD tadi sudah ya, ada contohnya, ada kekerasan. Di SMP, teman-teman yang SMP ada? Guru, kepala sekolah SMP, boleh angkat tangan? Ada SMP? Satu? Oh sebelah kiri ya. Biasanya apa Pak yang banyak tindakan kekerasan di SMP? Tawuran? Tawuran. Ngata-ngatain, ya udahlah itu pokoknya intinya bully ya. Oke, tawuran. Pernah Bapak Ibu punya teman yang suka tawuran? Atau guru-guru SMP nih bertanya ke muridnya, kenapa sih kamu tawuran? Musuh bebuyutan katanya ya, musuh bebuyutan, membela sekolah, bilang kayak gitu. Ada lagi kira-kira kenapa mereka melakukan tawuran? Ikut-ikutan ya. Saya punya kasus Bapak Ibu ini di SMP. Jadi di salah satu SMP negeri, tapi nggak di Bekasi. Alhamdulillah nggak di Bekasi ya. Makanya ini saya sampaikan. Jadi di Jogja, karena dulu saya sekolah di Jogja. Di Jogja itu ada satu SMP yang muridnya itu dirujuk ke psikolog. Terus kemudian gurunya ngomong kayak gini, Bu, tolong dong nih anak saya. Maksudnya itu anak murid gitu ya. Ini anak pinter banget dan memang itu sekolah favorit. Waktu belum zamannya zonasi. Gitu ya. Ini anak pinter banget Bu. Tapi sayangnya satu, kenapa anak ini tawuran? Nah, pas saya ketemu anaknya tinggi gitu ya. Dia bilang saya anak basket Bu, oke. Saya tanya tuh, kamu tawuran? Iya. Kamu dengan mukanya yang menyeramkan gitu ya. Mungkin dia risih kali, apaan sih nanya-nanya gitu kali ya. Terus saya bilang, kamu kenapa tawuran? Ya itu tadilah jawaban itu tadi ya, membela sekolah, musuh bebuyutan, ada lagi yang bilang, sekolah lain tuh Bu, mulai duluan gitu. Nah itu butuh waktu 1 jam lebih Bapak Ibu. Sampai ke titik dia ngomong gini, Bu, mau saya ceritain gak? Oke, terus saya bilang, ya udah kamu cerita aja, saya bilang. Saya gak mengintimidasi dia, saya gak menyalahkan dia, kenapa dia menjadi pelaku gitu ya. Karena saya tahu, bukan hanya korban yang sulit mengungkapkan, tapi kita lihat nih apa sih motifnya mereka. Gitu. Dia bilang gini, saya memang tawuran Bu. Saya tuh kalau tawuran itu saya bawa gesper. Ya,
bahkan ada teman-temannya yang membawa senjata tajam. Kalau tawuran itu kan mereka nyerang-nyerang tuh ya, ketemu di titik gitu ya, saling berlawanan. Dia bilang, saya kalau tawuran ibu tahu nggak saya ada di mana? Di paling belakang. Ini pentolan nih, yang benar-benar menyeramkan gitu ya. Ibu tahu nggak bu, saya tuh sebenarnya duduknya paling belakang. Oke, terus ya saya bagian provokasi bu. Dia bilang sama temannya, maju loh, maju gitu ya, sambil bawa gesper dan lain-lain gitu. Jadi dia pinter nih, dia bilang, iya, ibu tahu kalau teman saya di depan kalah, siapa yang duluan kabur? Itulah, ya, itu. Jadi kalau dikuliti nih, kalau dilihat, kalau dicari, ternyata memang para pelaku kekerasan itu, gak semuanya mereka itu punya jiwa. Kalau kita kan lihat ini kriminal banget sih gitu ya, kok ini anak berani banget sih bisa kayak gitu, tapi ternyata mereka ada beberapa yang memang takut. Dia bilang berarti kalau misalnya teman saya udah lihat nih teman saya kalah, saya adalah orang pertama yang lari balik bu. Teman-temannya udah habis gitu ya, dia yang balik duluan. Nah ya, ternyata digali gitu semuanya. Kenapa? Oh iya, ini ada circle keluarga. Makanya kalau yang namanya kekerasan itu kayak lingkaran, dan kita harus cut, kita harus putus lingkaran kekerasan itu ya, dengan cara bagaimana sih menanggulangi biar kekerasan ini tidak terjadi, baik di satuan pendidikan atau di sekolah ya. Ini banyak banget kasus, tadi Pak Arya juga sampaikan kan, oh ada korban, ada pelaku menyelengkat, ternyata dia suka cara bentuk mengungkapkan, cari perhatiannya itu dengan melukai kayak gitu. Akhirnya ketika kami tangani bersama, bisa gak dijerat? Gak bisa Bapak Ibu. Sedih memang rasanya tuh. Oh ternyata pas dilihat, oh iya dia gak ada motif kriminal, dia tidak ada motif menyakiti gitu. Ya, tapi kan akhirnya ada korban ya, yang kalau ternyata dampaknya gak sekolah 6 bulan. Gak sekolah 6 bulan. Yang lebih memprihatinkan, anak ini mau jadi polisi katanya. Nah, tapi karena itu tadi ya, ada dampak dari kekerasan yang ternyata jadi dampak permanen, akhirnya dia udah, ya bu kalau kayak gini saya gak bisa bu, padahal pinter anaknya ya. Itu kekerasan. Oke lanjut Pak, kita lihat ini juga Bapak Ibu sudah belajar dari pagi ya, ada jangka pendek. Tadi itu kalau kita ngelihat kekerasan secara fisik itu akan terlihat, ada luka lebam, ada luka cubitan gitu, cakaran gitu, atau mungkin cacat tadi yang jangka panjang ya. Terus kemudian ada kekerasan fisik juga, kelihatan lah kalau kekerasan fisik. Tapi yang menyakitkan ini kan adalah kekerasan psikis, bisa jadi trauma. Bahkan pelaku kekerasan itu rata-rata adalah korban awalnya. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, ini kekerasan terjadi di rumah. Jadi dia siapa pelakunya? Orang tuanya. Ya, ada anak datang ke sekolah, tiba-tiba dia mukul temennya. Ternyata pas digali, kenapa kamu mukul? Dia habis dipukulin sama ibunya sama bapaknya. Iya, melampiaskan betul. Dan mereka itu tidak bisa meregulasi emosinya. Mereka itu tidak bisa mengendalikan, sehingga ketika mereka marah dipukul, mereka gak bisa lawan. Karena anak-anak ini tahu gak mungkin saya ngelawan bapak saya bu. Karena bapak saya tuh tenaganya besar sekali. Akhirnya siapa yang dilawan? Temennya. Itu juga banyak terjadi seperti itu. Ya, dampak psikologis, jadi trauma, jadi kecemasan, prestasi belajar menurun, itu juga dampak dari kekerasan, gak mau sekolah, school refusal. Dan yang lebih menyakitkan, lanjut, dampak bully nih, ya, kayaknya ada satu lagi, slide-nya lewat. Oh, berarti nggak kemasukan ya? Oke, nggak apa-apa, lanjut deh. Ya, kalau dampak psikis itu sakitnya di sini nih. Ya, sehingga rantai kekerasan itu kita putus biar nggak terjadi kekerasan yang lain. Oke, cukup Bu Lilis dari saya.